Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur karena kasih setianya yang tak pernah berubah, sehingga kita boleh bersama-sama untuk merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang perkasa, yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh membaca, merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak berpaling daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema melihat ketulusan dalam doanya, yang terambil di dalam kitab Lukas 5 ayat 12-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sekali lagi, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah dirimu sebagai imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lebih daripada para penulis Injil-Injil yang lain, Lukas menekankan kedudukan doa di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus di Sungai Yordan, ia sedang berdoa. Seringkali ia mengundurkan diri dari orang banyak dan berdoa. Ia berdoa semalam-malaman sebelum memilih ke-12 muridnya. Ia berdoa seorang diri sebelum mengajukan suatu pertanyaan penting kepada murid-muridnya pada saat dimuliakan. Ia mendaki gunung itu untuk berdoa. Pemuliaannya terjadi sementara ia sedang berdoa. Dan ia sedang berdoa sebelum mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya di Getsemani. Ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Di kayu salib, ia mendoakan orang lain dan perkataan terakhir yang diucapkannya sebelum kematiannya adalah sebuah doa. Lukas juga mencatat bahwa Yesus berdoa setelah kebangkitannya. Ketika meneliti kehidupan Yesus dalam Injil-Injil lain, kita tahu bahwa ia berdoa sebelum menyampaikan ajakannya. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat," di dalam Matius 11 ayat 25-28. Ia berdoa di kubur Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 41-42. Dan pada waktu penempatan perjamuan kudus di dalam Yohanes 17 ayat 1-26 untuk keterangan lebih lanjut tentang doa di dalam kehidupan Yesus.
Yesus pernah menyampaikan perumpamaan ini. Dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa. Demikianlah dengan dirinya sendiri. Tuhan, aku berterima kasih bahwa aku tidak seperti orang lain, pemeras, tidak adil, pezina, atau bahkan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari semua yang kumiliki. Dan pemungut cukai itu sambil berdiri jauh-jauh, tidak mau mengangkat matanya menatap surga, tetapi memukul dadanya, berkata, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini dan seisi rumahnya dibenarkan daripada yang satunya. Karena setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau ya Bapa, untuk kasih setiamu yang kami boleh rasakan di sepanjang waktu-waktu yang kami sudah lalui, bahkan waktu-waktu yang akan kami lalui. Tuhan, kami mohon daripada Engkau, lahirkan kami ya Bapa, sehingga kami ya Bapa seturut dengan perintah-Mu saja. Dan kasihanilah kami ya Bapa, siapa kami di mata-Mu. Kami tidak bisa membalas kasih setiamu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tapi yang kami tahu ya Bapa, ketika kami berpegang teguh dan berpengharapan kepadamu, tiada yang mustahil yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lalui, yang kami alami ya Bapa, isi itu semua dalam kendali tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa seruan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang menyembuhkan kami, memberkati kami, memulihkan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.